Engkau banget gitu. Nah ini yang sangat diharapkan untuk wali kota itu seperti itu sebenarnya. Jadi dia benar-benar punya, saya tuh mau gini loh, Jogja nggak begini gini gitu. Nah, buatan yang wali kotanya ya. betul banget jadi Siap. Pak Gubernur yang di atas tentang pemahaman tentang kawasan pustaka itu sendiri. Jadi nanti bisa disimpulkan tentang mungkin kemajuan tentang pariwisata budaya. Jadi mungkin nanti ada aturan-aturan bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak, dan itu nanti kaitannya dengan dinas perizinan, kemudian dinas ESDM, kemudian wali kota sendiri itu dan dinas kebudayaan kota dan pemprov itu harus sama-sama sejajar kalau ingin mewujudkan kota pustaka menjadi kota Jogja menjadi kota pustaka. Jadi nanti untuk mengadaptasi bangunan yang ada yang disesuaikan karena sudah ditetapkan pergubnya sebagai 5 kawasan itu. Yang sebenarnya kalau dikatakan kawasan, kalau sudah ditentukan kawasan itu sebenarnya dalamnya itu sudah termasuk, tidak perlu diregistrasi lagi. Ya. Sekarang ini saya tanya karena berkaitan dengan ini kan ono sabdo pintoran Jogja betul ada dinas kebudayaan apa namanya provinsi. Saya nggak ngerti hubungan Anda dengan yang ada di sana itu gimana? Mesra-mesra saja atau kalau Anda hubungan saling berdiskusi atau malah beda? Tak timpali sekalian. Saya dari dulu tuh selalu mikir kenapa sih DIY itu kok harus ada DPR di tingkat kedua? Oh iya. Kenapa nggak kayak DKI aja? Itu urusannya kan gampang kok. Ini tumpang tindihnya nggak karuan loh. Sekarang kemarin ada Pak Bobit juri, saya Barat Malioboro. Ada yang bikin PU, nanti Kota Madya bikin lagi kota, bikin apa lagi tentang tanah. Nah, itu kan juga masalah. Jadi kelembagaan. Jadi kelembagaan ini yang betul Mbak, memang perlu itu. Tapi kalau menurut aku yang ada di dalam harus diregistrasi tetap. Kalau enggak bingung pasti. Ya kalau enggak jadi kawasan ya tetap harus ada listnya tadi juga perlu. Nah ini kan itu yang tadi istilahnya kalau kita pendataan tidak ada itu. Kalau enggak ya itu tadi sebutan sebagai kawasan pusaka ada tapi isinya enggak ada lagi. Jangan-jangan asumsi yang ada. Maksud saya itu komponen-komponen yang di dalamnya. Maksudnya kan misalnya jumlahnya dari tahun 2010 sekian itu kan berkurang. Nah itu kan otomatis kan ya memang harus ada data yang di situ itu jumlahnya minimal tidak boleh berubah. Punya enggak datanya? Melakukan enggak? Kalau di Jogja itu ada pendataan, tapi saya kan tidak itu di bagian dokumentasi dan administrasi itu ada data setiap tahun itu di BPJB itu mendata bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kawasan kota baru. Mungkin itu ada datanya. Ada. Kemungkinan ada, soalnya kan saya kan bagiannya yang lain. Tetapi ada bagian di BPJB itu yang bagian registrasi dan dokumentasi itu ada. Jadi setiap rekaman data itu rumah-rumah itu ada, semua ada registrasinya di situ. Nanti misalnya bisa, soalnya ini kan berhubungan dengan kawasan itu, jadi itu ada setiap kali itu ada pendataan tentang rumah-rumah yang ada di kota baru. Jadi malah ada pemetaan juga malah ada. Sudah ada. Pemetaan. Cuma nanti menghubungi saja di kantor BPJB untuk yang kawasan Ngelopuro, kawasan Kota Baru itu kemungkinan ada. Soalnya saya pernah teman-teman itu selalu mendata. Kira-kira loh, ini juga Mbak. Data itu di-share ke tempatnya Pak Dano nggak nih? Jangan-jangan cuma diungkap dulu masuk ke. Iya, kemungkinan hanya untuk kawasan kantor kemungkinan. Nah itu dia. jadi yang tadi sharing Makanya data ada beberapa. Nah itu dia. Ada artinya hubungan tadi yang. mungkin ini Pak untuk yang Kan masa Pak Dano. kita ke
Jogja tadi Pak, Jogja sebagai kota wisata itu mungkin jangan dilihat hanya kota administratif. Iya memang. Oh, ya, ya. Ya, Iya. kita lintas. Iya, Kita betul. punya maksudnya lintas kota kabupaten. Sehingga nanti otomatis seperti ini Sleman, Batu itu kan juga punya peran, Iya. termasuk diantaranya punya visi yang sama dalam rangka untuk mewujudkan kota wisata tadi. Itu harapannya sehingga termasuk kaitannya dengan data. Mungkin memang kelemahan kita itu pada data, dan data itu kadang-kadang hanya data statis, tidak pernah diedit. Ya. Keberadaannya itu yang kadang-kadang punya data tapi sudah tidak mencerminkan kondisi real, Tidak up to date. tidak update. Itu mungkin kadang-kadang yang baik yang khususnya yang ada di kota mungkin dimungkinkan juga ada. Kemudian data yang di kota itu apakah mungkin sinkron enggak dengan yang ada di provinsi? Jangan sampai provinsi punya sendiri, kota punya sendiri, yang Wong barangnya satu tuh. iya, wilayahnya satu kok datanya berbeda. Ini jangan sampai mestinya menjadi bagian atau sub dari data yang ada di provinsi. Mestinya kan mungkin ya, ini dalam bayangan saya ya, dinas provinsi dengan dinas kota itu satu rumah beda ruang gitu. Artinya gini, kalau ini ada data bisa ambil dari sana, yang dari sana bisa naruh di sini, yang itu tidak berbeda-beda gitu loh. Artinya kalau saya dapat, ini loh Pak Gano, yang terbaru cocok nggak dengan yang punya Anda? Mungkin justru yang punya Pak Gano lebih yang up to date tuh. Ini kapan 2013 saya 2014 misalkan gitu. Kan bisa saja terjadi kan? Iya dong. Karena kalau dilihat ini kan eksekutornya kan di perizinan. Perizinan itu kalau listnya semua sudah terpenuhi kan gampang. Ya atau tidak kan gitu toh. Makanya peran dinas pariwisata dan kebudayaan kota Pak, yang kaitannya mereka wajib merekomendasikan setiap permohonan izin yang ada di 5 kawasan tersebut. Ini jangan istilahnya dianggap istilahnya remeh itu Pak. Yeah. Ketika mereka tidak punya visi dalam rangka untuk menciptakan kota Jakarta sebagai kota wisata, sehingga seolah-olah ketika ada yang saya ketahui Pak, kalau ada permohonan yang banyak, seolah-olah terus ini tidak perlu ini sehingga kadang-kadang kondisi yang tidak sesuai dengan visi seorang pimpinan SKPD dalam rangka untuk melestarikan benda-benda budaya maupun kawasan khususnya kawasan itu ya karena sangat pengaruhnya sangat besar. Makanya peran dari dinas pariwisata ketika ada diskusi yang berkelanjutan mungkin mohon itu menjadi diajak karena penentu juga Pak. Kalau kami kan hanya berdasarkan pada Tapi Pak saya tanya yang lain, kalau soal parkir segala reklame itu di bawah apa? kalau yang reklame itu di bawah dinas pajak Pak. Kalau parkir Parkir di dinas perhubungan. karena kan Tapi khusus Malioboro itu parkir di bawah dinas pariwisata. Semua penggunaan di kawasan Malioboro Bisa nggak kita gambarkan itu loh? Mungkin kalau kapan-kapan asisten bisa nggak ya menemui Pak Dar ini tadi loh apa? ya karena begini ya. Rule dari kelembagaannya Kita kalau menyebut ini pemerintah bagaimana? Di kepala kita sebenarnya memang pemerintah, tapi dinasnya mana sebenarnya nggak tahu kita. Ya. Karena juga secara umum loh ya, kan begitu. Kalau kita nyebut pemerintah, tapi kita nggak tahu sebenarnya dinas yang mana yang ngurusi. yang punya kepentingan apa? Nah ini dalam dinas sendiri ada beberapa. Iya, ternyata ini parkir saja 2 kepala. Iya. Malioboro siapa, Di bawah lainnya siapa kan gitu kan? Makanya untuk yang Malioboro itu memang dikelola secara khusus Pak, dalam bentuk UPT. Iya. Tapi yang di luar itu memang parkir itu di bawah dinas Pajak. perhubungan. Pak Perhubungan saling. Tapi kalau reklame pajak ya. PT-nya Iya. ada di lokasi nggak ini? UPT-nya Atau di dinas pariwisata provinsi. Oh ya benar. Di Malioboro di dekat sebelah Hmm. di gedung dewan itu. Cuma mungkin ada satu hal yang pertama-tama pemerintah harus berpikirkan. Kalau untuk masalah teknis memang bisa pemerintah itu purely regulator dan pemberi otoritas.
otoritas ya, tapi lama-lama untuk isu arsitektural dan sebagainya konflik itu pemerintah teman-teman harus mulai berpikiran menjadi mediator, jadi tidak berusaha manipulir yang menurut ya kasarannya kita kritik Pak Eko sing sosok ini saja lebih mediasi di mana banyak karena memang masyarakatnya harus setuju bangun oleh orang. Nah, ini lalu mediasi ini harusnya peran pemerintah di situ merupakan proses pembelajaran yang bersama, tidak asal menentukan, tidak asal menolak, tidak asal membolehkan, gampang-gampang. Kalau saya pernah nanti betul Pak teman planner di Jerman itu dia bilang aku ini 70% waktu habis untuk meeting itu maksudnya untuk diskusi, untuk mediasi itu bukan di belakang meja menyurai diaspora ini memediasi konflik-konflik itu bahkan lalu peran baik Pak, ini bagus lah. Sudah banyak masukan ini. Tapi jadi korbannya Bapak sendirian jadi. Apa Pak ya? Birokrat itu birokrat yang dia Nggak pernah ngajak korbannya lain. Ya sebenarnya saya mendengar dari teman dari dinas kota itu sebenarnya yang sebenarnya di situ kawasan-kawasan itu sebenarnya ada keluhan dari teman itu kok tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga heran kenapa tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena dia nggak tahu. Kalau Pak Wali sudah bilang semuanya harus lulus. Ya, Ada yang nah itu di belakang. makanya itu jadi saya sebenarnya Birokrat kalah sama politikus. iya peduli dengan Itu harusnya tidak terjadi di kota Yogyakarta. Kalau di pedalaman Kalimantan atau Papua sana kita bisa maklum lah ada orang tua. Tapi di kota Jogja ini tidak boleh lagi Tidak boleh teriak. termasuk itu loh, Bu dari BPJB kan sudah ada teman-teman yang harusnya dilibatkan support review Bu itu nih ya kalau tidak efektif ya sebenarnya nggak boleh terjadi di Jogja. Oh iya. Proses mekanisme di mana? Ya sekarang pada mutu belum semua. Iya. Ya. Baik, ini pertemuan awal Pak ini meskipun sudah BDT 2 tapi ini menurut saya masih awal. Ini Ya, dari itu sekarang sudah ya skornya setengah. Belum satu Pak ya. Dari angka 10 itu baru setengah sih. Baru meraba-raba bagaimana. Mungkin nanti saya suruh tadi ke Bu Sita, mungkin kita adakan FGD tapi di kota. Di kota Madya. Biar apa? Biar nggak bisa bolos kalau diundang, ya toh? Iya. Nanti kita Justru melapor masuk. oh bukan maksudnya datang artinya ada orang personalnya gitu. Kalau bisa pada posisi jam kerja. Oh iya, Pak Sekda kerja. Oke, Pak. Nah, nanti mungkin kita minta tolong Pak Sekda untuk yang memimpin, Ya. kan, gitu. Bu Sekda ada. Oh, Sekda ya. Sekarang Sekda. Ya. Siapa? Tapi sebenarnya Kan Bu Titik. Ya, begini. dalam beberapa hal saya sudah sedikit bisa memahami Pak. Sebenarnya orang setengah Pak ya orang. Artinya dalam situasi ketika tidak adanya goals yang jelas mengenai mau kemana Jogja itu. Persyaratan tekniknya juga lengkap. Posisi pemerintah apalagi birokrat juga kesulitan seperti itu. Iya. Sehingga mulainya sejak awal dan studi kita itu memberikan gambaran apa sih yang diinginkan untuk meningkatkan welfare di Jogja yang orang tutulannya cacahan dopong. Setelah itu juga pada perangkat teknisnya harus dikembangkan ya. Baiklah levelnya itu ya. Ya, nanti mungkin yang memimpin Bu Sekda apa yang perlu kita bertanya dengan Bu Ani ya. Karena biasanya izin-izin itu lewat Bu Ani. Gitu. Ya Pak Sarno ya gitu kan. Saya nggak masuk loh Pak. Kira-kira gitu. Ya saya gitu ya Pak Salim ya. Bapak dan Ibu terima kasih ini sudah 17:15 pas. Supaya tidak Hampir 2 jam. terima kasih sekali